Kali ini kita bahas quick tutorial tentang Wik Editor. Saya nggak sengaja nemu situs ini dan ternyata bagus buat animasi. Situsnya ada di www.wikeditor.com ini. Kalau menurut websitenya, Wik Editor adalah tools buat bikin games, animasi, dan everything in between. Terus aplikasi ini juga free dan open source ya. Dan banyak pula yang membanding-bandingkannya dengan Flash. Karena itu kami juga penasaran untuk review dan mencobanya. Ternyata cukup menarik sih, hingga kami membuat video tutorial singkat ini untuk sharing dengan teman-teman sebagai pengenalan Wik Editor dan dasar penggunaannya untuk animasi. Dari penampilan webnya kelihatan kalau ditujukan buat pemula dan casual user ya. Ternyata memang Wik ini cukup sederhana dan mudah dipelajari. Video ini adalah quick tutorial praktis buat pemula untuk memperkenalkan tool ini dan mencoba berkreasi dengannya dengan membuat animasi sederhana. Karena ternyata cukup menyenangkan juga. Nantinya jika Anda suka dan ingin eksplor lebih jauh lagi, Anda bisa utak-atik lagi atau cek tutorial resminya ada di sini, Ron. Ada reference dan tutorial video di sini cukup jelas dan menarik dan lengkap. Ada forum diskusinya juga. Atau kalau misal nanti banyak peminat, mungkin kita bisa buat lagi sesi berkreasi dengan Wik Editor di channel ini. Wik ini aplikasi web, jadi cukup perlu browser aja. Langsung bisa pakai, nggak perlu install, nggak peduli Anda pakai OS apa aja, mau pakai Windows, Linux, Mac, tablet, dan lain-lain. Kalau nggak pengen connect internet terus, juga tersedia versi offline-nya, yang bisa di-download dan diinstal kayak biasanya. Cuman saat video ini dibuat, versi ini masih beta ya, belum final dan masih tahap pengembangan. Jadi dipantau terus aja. Oke, jadi sekali lagi di tutorial ini kita pakai versi online-nya aja, biar nggak perlu install. Kita bisa jalankan langsung dengan tombol Launch Web Editor ini. Nanti akan buka New Tab, lalu akan mengeload editornya. Di sini ada sambutan, kita close aja. Kebetulan tadi saya sudah nyoba-nyoba, jadi dia menawarkan ngeload autosave, kita delete saja mulai dari awal. Seperti ini tampilannya, cukup meyakinkan, namun sederhana dan jauh dari kesan rumit. Wik ini masih terus dikembangkan ya, jadi kalau tampilannya mungkin beda dari ketika video ini direkam, maka wajar aja. Namun saya kira fungsionalitas dasarnya akan tetap sama. Untuk cek versinya bisa klik di logo pojok kiri atas di sini. Saya pakai saat ini sedang versi 1.18. Oke, banyak pihak yang membandingkan Wik Editor dengan Flash. Ingat Flash? Saat ini namanya Adobe Animate CC ya, tapi Flash sempat populer banget dan sempat jadi standar format multimedia de facto buat web di era akhir 90-an dan 2000-an. Karena memungkinkan web yang dulunya cuman kebanyakan statis jadi lebih interaktif dan penuh animasi. Apakah Wik Editor ini menjadi penerus spiritual dari Flash? Menurut saya memang ada kemiripan ya dan ada potensi. Ada kemiripan dengan Flash versi lama dulu. Namun ini lebih sederhana dan user-friendly banget. Walaupun fiturnya tampak lebih terbatas, tapi bikin animasi di sini terlihat mudah dan menyenangkan. Wik ini pada dasarnya program animasi berbasis vektor ya. Artinya kalau kita zoom, kalau kita gambar sesuatu di sini lalu kita zoom, kualitasnya tetap halus. Kita juga bisa menggambar pakai shape-shape vektor primitif ya, kayak bentuk lingkaran, kotak, hingga bentuk bebas dan bisa diedit-edit semau kita tanpa mengurangi kualitas. Namun, walaupun ini vektor, pemakaiannya agak mirip-mirip image editor yang bukan vektor ya, image editor biasa. Soalnya kalau Anda membayangkan vektor editor, mungkin Anda kebayang kayak Inkscape atau Corel Draw atau Illustrator, yang dimana kita kebanyakan menggambar pakai pen dan Bezier tool ya, pad demi pad gitu. Di sini nggak seperti itu. Di sini workflow-nya lebih kayak menggambar bebas aja, kayak di Microsoft Paint mungkin. Ini Microsoft Paint. Kalau Anda pernah pakai Flash mungkin agak familiar ya dengan menggambar seperti ini. Pada dasarnya cukup mudah, jadi cukup menggambar bebas aja dengan pen. Lalu fill-nya pakai Paint Bucket. Jadi pemakaiannya semacam gabungan antara bitmap dan vektor ya. Dimana di sini pemakaian stroke dan fill tuh kayak objek yang berbeda aja. Untuk UI-nya, seperti dibilang tadi cukup sederhana. Di sini ada tools, di sebelah kiri peralatan untuk menggambar. Di sini lalu di sebelah kanan
yang dibatasin di kanan ini. Ada tombol-tombol option yang berubah sesuai konteks tool yang sedang dipakai. Misalnya kalau lagi pakai brush, dia munculnya kayak gini. Kalau lagi pensil, dia muncul kayak gini. Lalu ada bagian yang tetap juga kayak memilih warna dan stroke. Di kanan ada inspektor. Saat ini kosong ya, namun nanti berisi properti objek yang ada di kanvas. Nanti akan kita bahas. Lalu aset library ini sepertinya untuk aset-aset yang siap pakai, semacam stok aset ya. Yang kita juga bisa upload punya kita juga bisa pakai aset-aset siap pakai dari Wix. Sepertinya masih beta ya. Kita abaikan saja dulu. Lalu timeline di sini, tempat di mana kita menyusun frame-frame animasi juga akan dibahas nanti. Lalu ini semacam kontrol ya, di mana kita bisa play animasi kita, terus pause. Lalu operasi kanvas kayak panning, geser-geser kanvas, zoom, zoom in, zoom out. Dan onion skin itu nanti kita bahas juga. Center untuk mengembalikan ke tengah. Lalu tiap-tiap panel ini juga bisa di resize ukurannya. Misal kalau timelinenya kesempitan, nanti kalau ada banyak layer kita bisa gedein aja di sini. Seret aja di bagian pembatasnya. Oke, itu sekilas aja tentang UI-nya. Kita mulai bikin project ya. Untuk mulai dari project biasanya kan dari config ya. Jadi untuk membuat project baru, bisa kita klik di My Project ini. Kita bisa menentukan ukuran kanvasnya di sini, sama frame rate-nya. Frame rate ini berapa frame per second, per detik. Jadi semakin banyak, semakin halus animasi kita. Lalu di YouTube atau di video biasanya formatnya 30 fps ya. Namun itu kan video. Ada juga yang 60 fps. Jadi intinya semakin gede, semakin halus animasi kita. Di sini kita pakai default aja 12 fps ya mungkin. Kita apply aja. Ukurannya juga biarin standar aja. Walaupun nanti animasinya kelihatan nggak mulus atau patah-patah, tapi nggak apa-apa. Kita mulai dari menggambar ya. Di sini ada alat-alat gambar, di sini kursor. Ini buat memilih objek, menselect objek yang ada di kanvas. Kalau ini brush, sama ini pensil. Bedanya apa? Kalau pensil ini menggambar dengan menggunakan stroke atau line. Kita gambar. Ini adalah stroke ini. Kalau ini brush, coba kita ganti warna hitam aja. Kalau brush kita menggambar dengan membuat shape langsung. Jadi ini walaupun bentuknya kayak garis, namun dia adalah shape di sini. Jadi kalau kita tarik-tarik, ini adalah shape. Kalau ini line, jadi kita tarik garisnya ya masih berupa line. Oke. Lalu di sini penghapus, kita bisa pakai buat penghapus sesuai namanya. Bisa menghapus line dan shape ya. Di sini ada bentuk primitif yaitu kotak ini, rectangle dan ellipse. Ini line untuk membuat line. Kalau pensil ini kita menggambar bebas, cocoknya dengan menggunakan tablet ya. Kalau ini kita enak kalau pakai mouse misalnya, jadi membuat garis-garis tegas. Lalu nanti ini pad kursor ini untuk mengedit bentuk yang sudah digambar. Nah ini kayak tadi, kita bisa bengkok-bengkokkan. Kalau line ya bengkok, kalau seperti ini ya dibengkokkan di sini. Mirip-mirip dengan Inkscape dan Flash ya. Lalu di sini sesuai namanya untuk bikin teks. Ini fill bucket buat mengisi bidang. Jadi misalnya kita punya bidang tertutup di sini, kita bisa isi, kita pilih dulu warnanya, misalnya kuning. Nah, kita bisa klik langsung, lalu ke isi, kita pilih objeknya. Nah, di sini yang menarik kalau kita pakai fill bucket, nanti yang kuning ini akan membuat shape baru, jadi objek yang berbeda ini. Jadi kayak di Flash di sini ya, di mana line sama fill-nya dipisahkan. Jadi kalau kita gambar pakai pensil, saya pakai tablet ini. Lalu saya bisa fill bucket. Di sini juga ada pilihan gap-nya. Kalau misalnya kurva Anda terbuka sedikit, maka Anda bisa gedein nilai ini. Jadi kalau gambar saya nggak menutup sempurna ya, misalnya kebuka dikit banget gini. Nah, lalu mungkin gap-nya harus dikecilin lagi ya. Kita isi, bisa. Oke, gap-nya jalan ya. Kita kecilin lagi aja. Lalu ini eyedropper untuk memilih warna. Jadi kalau mau memilih warna yang ada di sini, nah ini kembali ke hitam. Yang menarik kalau setelah kita mengambil warna, dia akan kembali ke tool yang tadi. Misalnya tadi kita pakai line, terus kita pilih warna di sini, nah dia kembali ke tools terakhir yang kita pakai. Oh ya, untuk shortcut,
Jadi bisa langsung kelihatan ya di sini line pakai huruf L. Kita tekan tombol L aja di keyboard. Di sini O ellipse. Jadi kita bisa pakai keyboard untuk memilih tools dengan cepat. Kemudian ini stroke width, yaitu ketebalan garis. Kalau kita memakai line tool di sini, jadi tebal garisnya sini juga kelihatan langsung. Jadi misalnya kita pilih stroke color-nya merah misalnya. Di sini nanti kelihatan kalau kita gambar objek-objek primitif atau line-line atau tools-tools yang berhubungan dengan stroke, yaitu ini pensil, line, sama ini bentuk sederhana. Kita bisa mendapatkan stroke-nya sesuai dengan ukuran. Ini untuk radius ya. Untuk milih ketika rectangle kita bisa ngeset radiusnya misalnya 10. Nah, maaf kalau nggak runtut ya pembahasannya, namun ya Anda bisa coba-coba sendiri aja di sini tools-tools gambar cukup sederhana dan self-descriptive ya. Untuk ini kita pilih objek primitif misalnya. Di sini nanti inspektor path-nya akan keisi di sini. Jadi fill-nya bisa kita ganti belakangan di sini, terus stroke-nya juga bisa kita set ukurannya, kita kecilin misalnya. Seperti itu. Opacity juga bisa di set. Ini untuk koordinat. Jadi objek-objek yang ada di kanvas ini, begitu Anda select, nanti akan kelihatan propertinya di sini. Kemudian ini untuk order ya. Jadi kalau kita set bisa send to back untuk taruh di belakang, to front. Ini untuk flip seperti namanya, horizontal vertikal. Ini untuk menggabungkan. Oh, di sini menarik ya. Jadi kalau kita memiliki dua objek yang terpisah, bisa digabung, kita select aja, lalu ini digabungkan, unit. Nah, maka akan tergabung. Sekarang dia jadi satu path. Oke, itu tadi toolnya, jadi jumlahnya terbatas ya. Enaknya nggak banyak-banyak gini, program ini jadi lebih sederhana. Terutama kalau Anda punya tablet ya. Paling enak menurut saya memang pakai tablet pen ya. Anda bisa pakai tablet pen apa aja. Di sini saya pakai Wacom bambu yang lama, yang paling kecil ukurannya. Kenapa kok enak pakai tablet? Soalnya brush tool-nya ini brush tool di sini, dia support pressure sensitivity. Jadi bisa mendeteksi tebal tipis garis berdasarkan tekanan. Coba saya pakai tekanan tipis, tekanan tebal, seperti itu. Dan di sini kebetulan di Wix ini nggak ada Bezier atau pen tool ya, kayak di Inkscape gitu. Kalau ada pen tool atau Bezier kan enak pakai mouse ya, bisa tinggal klik-klik dan lebih presisi. Kalau di sini, kalau Anda pakai mouse, mungkin enaknya pakai line tool ini ya. Jadi Anda bisa bikin garis demi garis gini, lalu belakangan nanti pakai ini pad kursor nanti di bengkok-bengkokin gitu. Mungkin kalau Anda tangannya cukup presisi, atau terbiasa dengan mouse, Anda juga bisa menggambar bebas langsung, misalnya pakai brush tool ini. Atau pakai pensil juga bisa. Kalau pensil yang digambar stroke ya. Kalau yang brush tadi, ini shape, seperti yang udah dijelaskan tadi. Saya sih lebih suka gaya pakai brush ya. Jadi semacam doodling aja kalau animasi. Jadi animasi yang akan kita bikin juga nggak halus-halus banget, jadi kayak gambaran tangan. Di sini kalau brush kan ada efek kayak pena gitu, jadi kelihatan lebih artistik kalau menurut saya. Lalu di sini ada smoothing ya. Di sini untuk memperhalus goresan brush kita. Biasanya kan tangannya goyang atau kalau gambarnya nggak tegas atau nggak cepat, biasanya kan padnya nggak bagus. Jadi kita bisa bantu di sini dengan kita tingkatkan smoothingnya. Jadi kalau yang bagus kan kalau yang cepat-cepat gini ya. Kalau ditinggiin smoothingnya, maka akan semacam diperlambat gitu. Akan nge-lag dan diperhalus sama dia. Jadi ini mungkin membantu kalau tangan Anda getar atau goyang saat menggambar, bisa pakai ini. Lalu di sini ada relative brush size. Di sini kan brush size-nya 19 ya. Kalau saya gambar ukurannya segini. Kalau ini aktif, berarti walaupun saya kanvasnya saya kecilin, saya gambarnya ya tetap ukurannya tetap sama seperti ukuran yang ada di layar tadi. Jadi kalau saya zoom, nah saya gambar lagi di sini, nanti brushnya akan 19 sesuai ukuran layar. Jadi kelihatan lebih kecil. Ini enak kalau misalnya kita mau detailing ya. Kita sudah terpaku dengan ukuran brush gini, nggak perlu ganti-ganti. Kita tinggal zoom in, zoom out aja ukuran layarnya. Lalu di sini ada brush mode ya. Ada pilihannya inside dan outside, seperti di Flash ya.
Jadi kalau misalnya kita mau mewarnai shape ini, anggap aja ulat ya, kita bisa pilih yang inside segini, lalu kita pilih warna lain. Nah, nanti kalau kita mulai stroke kita di dalam sini, walaupun bocor keluar, maka yang bocor ini akan nggak dihitung. Nah, cuman mengisi yang dalam aja. Sebaliknya kalau yang ini, yang outside, berarti yang di dalam nggak keisi. Misalnya gini, nah yang ke gambar yang di luar, jadi dalamnya nggak keganggu. Seperti itu. Oke, itu tadi pembahasan tentang tool sekilas. Kita delete aja semua objek kita select all, bisa di drag and drop gini atau Ctrl A, select all seperti di banyak aplikasi, shortcutnya seperti itu, kita del. Oke, lalu di sini ada delete, copy, paste, undo, redo, ini standar ya. Kemudian di sini ada outliner ya, jadi macam struktur atau hierarki objek-objek dari dokumen ini. Jadi di sini ada layer, misalnya kita punya gambar objek di sini, kita gambar ngasal aja. Di sini akan tercipta objek baru di bawah frame ini. Ini adalah frame yang lagi aktif. Buat lagi, nah ternyata ada 3 objek di sini. Di sini kan kelihatannya objeknya cuma satu ya, tapi ternyata 3 objek. Bisa di select dari sini, atau select satu-satu dari canvas di sini bisa, atau bisa juga langsung dari sini. Oke, kita bisa juga select multiple object di sini lalu di union, digabung. Nah, nanti objeknya jadi tergabung yang tadi. Seperti itu. Sekarang timeline ya. Di tiap layer di sini ada timelinenya sendiri-sendiri ya. Jadi ini layer 1 atau layer doang, ini layer yang defaultnya. Di sini kita bisa buat semacam keyframe, yaitu frame yang ada gambarnya, yang ada datanya. Misalnya kita gambar aja, misalnya bola. Nah, ini ada di layer 1 frame 1. Nanti kita bisa menambahkan frame lagi di sini. Dengan klik aja, kan ada tanda plusnya ini. Kalau diklik, kita bisa gambar frame berikutnya. Kalau kita play, nanti akan jalan. Ini namanya frame by frame animation ya. Jadi kita menggambar di tiap frame, menggambar dari awal. Terus di sini nanti ada union skinning, yaitu kalau kita aktifkan maka akan ada bayangan dari gambar frame sebelum dan sesudahnya. Di sini ada indikatornya di sini yang warna merah. Nah, ini frame sebelumnya. Dan frame setelahnya nggak ada ya, soalnya emang nggak ada. Kalau kita geser playhead-nya ke tengah misalnya. Nah, di sini ada 2 bayangan ya. Yang ini yang kecil ini yang frame sebelumnya, yang besar di sini yang bayangan selanjutnya adalah frame sesudahnya. Seperti itu. Kita bisa play. Untuk union skin-nya ini kan default-nya kan hanya mencakup frame sebelum dan frame sesudah ya. Kita juga bisa memperpanjang jangkauannya. Misalnya kita tarik merahnya di sini. Nah, jadi nanti kalau ada frame lagi di sini misalnya, selama masih ada dalam jangkauan merah-merah ini tetap kelihatan di sini, namun lebih tipis. Semakin jauh misalnya, maka akan semakin tipis nanti. Seperti itu. Jadi semakin tipis bayangannya, semakin jauh jaraknya. Untuk delete keyframe tinggal kita del aja. Kalau Anda perhatikan di sini kan ada frame yang panjang ya. Emang frame bisa ditarik-tarik sesuka kita. Jadi misalnya gambar bintang ini bakal ada di berapa frame ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sepanjang 9 frame. Kita matikan aja union skin-nya ya. Kita kembalikan lagi. Lalu kita matikan. Oke. Karena kita tadi pakai settingan 12 fps, bisa diklik di My Project sini. Nah, frame rate-nya 12 fps, berarti setelah 12, berarti ini 1 detik. 1 detik itu dari sini sampai sini. Seperti itu. Nanti detik kedua ada di frame ke-24. Seperti itu. Oke, kita delete saja, kita ulang. Ini tadi bisa ditarik-tarik. Oke. Kemudian untuk menambah layer, bisa diklik yang tombol plus ini. Kalau misalnya kesempitan, bisa kita tinggiin.
Lalu ini frame size untuk ukuran, kalau terlalu kecil bisa digedein. Ada 3 pilihan ukuran ya. Saya pakai default aja lah. Oke, jadi ini kita delete dulu. Kita mulai dari awal ya. Kita mulai dari awal, ini layer 2 juga kita delete dulu aja. Kita punya satu layer di sini. Kita klik untuk menambah satu keyframe. Keyframe itu artinya tadi seperti sudah dijelaskan, yaitu frame yang ada gambarnya. Nanti misalnya kita di sini menggambar roket misalnya. Saya di sini pakai tablet ya. Enable pressure-nya saya enable. Saya cenderung doodling aja ya, untuk memberi contoh supaya cepat. Di frame 1, saya punya gambar seperti ini. Lalu saya ingin frame berikutnya. Untuk frame berikutnya, karena saya ingin gambarnya sama, saya bisa copy aja. Klik kotak di sini, copy, lalu ke playhead kedua, kita geser di sini, terus di paste. Nah, nanti akan menduplikat gambar yang sama. Jadi kalau kita play, dia kayak nggak bergerak, soalnya gambarnya sama. Jadi di sini objek kedua, mungkin bisa kita select semua, lalu kita geser maju, misalnya seperti ini. Nah, jadi ini frame 1, frame 2, gambarnya pindah. Ini yang namanya frame by frame animation ya. Jadi tiap framenya kita gambar lagi manual, atau kita duplikat dari gambar yang sebelumnya. Kalau frame by frame animation, kita jadi bebas kita gambarnya, terserah kita. Kita bisa tambahkan misalnya api di sini. Terus di frame 2, apinya kita gambar lagi. Kita buat frame 3 misalnya. Kita copy aja gambar roketnya ini ya. Kita copy, kita select bagian yang roketnya, copy, Ctrl C, pindah ke sini, paste. Nah, ini ada yang nggak ke copy, nggak apa-apa, kita gambar ulang aja sebagai contoh biar cepat. Misalnya kita ubah bentuknya misalnya, jadi lebih kecil. Untuk mengubah ukuran gini bisa pakai select tool ini, lalu bisa di resize sekaligus di rotate. Nah, jadi kalau kita play, ini adalah frame by frame animation ya. Lalu juga selain frame by frame animation, ada juga metode animasi lain yang disupport di Wix ini, yaitu animasi berbasis twin. Fiturnya ada di sebelah sini. Jadi kita delete aja ya. Nah, di sini kan kita bisa tarik ukuran framenya. Jadi kalau kita tarik segini misalnya sampai 12, berarti sampai 1 detik ya gambarnya sama terus. Kalau kita bikin keyframe yang lain, baru bisa kita gambar yang lain. Seperti itu keyframe itu. Kemudian kita kan di sini hanya ingin memindahkan posisinya ya. Misalnya roketnya mau bergerak dari kiri bawah sini ke pojok kanan atas. Nah, di sini kan kita daripada gambar satu persatu kan lumayan capek ya. Mendingan karena gambarnya tetap gini, kita cukup menentukan posisi awal sama posisi akhir aja. Nanti sisanya si Wix Editor ini yang akan otomatis membuat. Jadi seperti ini. Misalnya saya pindahkan ke pojok kiri bawah ya. Ini kegedean, saya kecilin aja deh. Karena framenya sepanjang 12 frame kan, berarti sama semua ya. Untuk membuat twin, kita klik dulu keyframe-nya ya. Mulai dari frame 1, kita klik add twin. Nah, ini add twin nanti akan framenya ini akan ada garis putus-putusnya. Jadi ini kondisi awal kita set di sini. Lalu kondisi yang selanjutnya kita buat keyframe lagi, yaitu dengan klik lagi add twin. Nah, add twin. Nanti jadi ada kayak panah di sini simbolnya. Jadi ini kondisi awal, kondisi akhir. Nah, yang di kondisi akhir ini nanti kita tinggal memindahkan objeknya aja. Nah, jadi kalau kita play nanti kan bergerak. Jadi kita cuma menentukan kondisi awal, kondisi akhir, nanti sisanya si Wix Editor ini yang otomatis memposisikan objek-objek ini. Tadi kalau pakai twin animation kan berubah jadi klip ya. Jadi kita nggak bisa edit lagi. Di sini kayak semacam di grup gitu. Nah, untuk mengedit gambarnya ini, gimana kalau kita pengen merubah roketnya misalnya? Kita harus masuk ke dalam klip ini.
Jadi kita klik 2 kali, nah nanti kita masuk ke dalam gambar ini. Jadi kelihatan ya, di sini si gambar ini sudah diisolasi jadi objek yang mandiri, semacam di grup gitu. Namanya di sini clip. Kalau kita pengen kembali lagi ke kanvas utama, kita bisa klik 2 kali di bidang kosong. Atau kita klik 2 kali di sini, nah kita masuk sini. Masuk ke grupnya. Atau kalau mau kembali ke klip sebelumnya, kita bisa lewat sini juga, klik project. Nah, di sini ada semacam hierarki di sini. Ini yang root-nya, yang level paling dasar. Kalau kita klik 2 kali, nanti akan masuk ke anaknya. Di sini kita bisa edit lagi, kita gambar. Misalnya kita warnai. Misalnya kita warnai seperti ini, kita kembali ke induknya. Duh, kok aneh? Kenapa posisinya berubah? Saya juga nggak tahu kenapa posisinya berubah. Harusnya kan ada di bawah sini ya. Tapi nggak apa-apa lah, kita kembalikan aja, kita taruh. Mungkin bug kali ya. Saya juga kurang tahu sih. Oke, jadi sekarang roketnya berwarna. Jadi karena ini adalah klip, maka kondisi awal dan kondisi akhir itu objeknya sama. Jadi klip yang sama. Otomatis kan di kondisi akhir ini roketnya juga sudah berubah berwarna. Seperti itu. Jadi kita setel videonya seperti ini. Lalu kalau kita perhatikan tadi, kalau kita masuk ke dalam klip ini, di sini dia semacam punya timeline lagi ya. Jadi anak dari timeline utama bisa punya timeline lagi di dalamnya. Jadi kita bisa menganimasikan objek roket ini lagi. Misalnya kita buat animasi apinya. Ini kita cut aja, lalu kita pindahkan ke layer yang berbeda, di layer 2. Jadi kita tambahkan frame di sini, kita paste. Nah, jadi karena roketnya tetap, kita tarik aja sampai 5 frame mungkin. Nah, karena ini yang berubah-ubah, kita buat frame by frame animation di sini. Jadi kita gambar di tiap framenya, apinya berubah-ubah. Karena ini sudah merupakan shape, kita bisa ganti warnanya lewat inspektor path. Jadi kita klik objeknya, lalu di bagian propertinya di sini, fill-nya kita ganti warna orange misalnya. Oh iya, warna di sini nggak cuma sebatas di sini ya. Di sini kan kelihatannya cuma dikit warnanya. Tapi kalau kita klik ini, spektrum ini, nah nanti kita bisa punya pilihan warna yang lebih banyak di sini. Bahkan bisa transparan. Oke. Lalu frame kedua, kita nyalakan onion skinning-nya. Kita gambar lagi. Frame 3, kita gambar lagi. Frame 4 mungkin lebih kecil. Frame 5, gambar lagi. Supaya variasi aja sih. Kalau kita play, nah di sini adalah klip dari roket ini. Kurang bagus ya. Mungkin kita tambahkan efek lagi ya. Kita bikin tengahnya mungkin ada kuning-kuningnya. Oke. Nah, ada kuning-kuningnya dikit. Oke. Jadi klip roket ini, dia di dalamnya ada animasi lagi. Kalau kita kembali ke rootnya, kalau kita play di sini, dia akan animasi juga. Nggak begitu jelas sih. Mungkin supaya jelas kita perpanjang aja ya. Sampai 2 detik misalnya. Kita pindahkan sini, kita seret. Nah, jadi lebih lambat. Tuh, ini kan apinya juga beranimasi ya. Oh, kalau di sini kan nggak kelihatan dia, kelihatan diem aja. Itu karena animasinya ada di dalam roket ini. Kalau kita pengen saat kita edit timeline di rootnya ini animasi ikut jalan, saya pindahkan playhead-nya ke keyframe aja yang ada. Terus saya pilih objeknya, saya sync. Nah, jadi kalau sync berarti animasinya akan kelihatan dia berjalan kalau kita geser-geser seperti ini. Jadi timeline yang utama sama timeline yang si roket ini akan di-sync.
Ini kenapa bisa animasi? Karena saya set animationnya loop. Jadi dia berulang-ulang. Tadi kan di sini kita cek kan ada 5 frame ya. Jadi kalau di timeline utama, dia akan diulang-ulang terus 5 frame itu. Bisa kita ganti juga jadi play once. Jadi cuman di play sekali, setelah itu diam. Kita coba ya. Tuh, setelah itu diam di frame kelima apinya. Seperti itu. Juga bisa static juga. Single frame. Nah, single frame ini berarti dia diam aja. Mau diam aja di frame keberapa, misalnya frame ketiga misalnya. Dia ya diam aja selama itu. Enggak beranimasi. Oke, kita ganti ke loop aja. Itulah dasar-dasarnya sih. Jadi secara nggak sengaja kita sudah memakai dua metode animasi ya. Untuk objek roket ini kita animasikan dengan metode twin, di mana kita cuma menentukan awal keyframe-nya, posisi di sini, lalu akhirnya di sini, dan kita juga menerapkan frame by frame animation, di mana kita aplikasikan di objek roket itu. Jadi di layer 2 kita buat animasi api di 5 frame yang berbeda. Untuk yang twin tadi, rotasi juga bisa ya. Jadi kalau kita rotate gitu, nanti dia juga akan ikut menganimasikan sudut putarannya juga. Jadi nggak cuma posisi aja. Jadi semua transformasi di sini akan diterapkan. Jadi kelihatan ya di sini di mana kita harus pakai animasi yang mana, cocoknya yang mana. Jadi kalau animasi misalnya gerakan sesuatu, enak pakai twin animation ini. Soalnya kita nggak usah gambar satu-satu di tiap frame yang berbeda. Lebih nggak capek. Tapi kalau frame by frame animation, kita punya kebebasan luas ke gambar animasinya. Kalau di film-film kartun zaman dulu dan mungkin saat ini juga banyak dipakai frame by frame animation ya. Jadi itu cara tradisional tapi hasilnya bagus memang. Kemudian kita juga bisa nge-save ya project kita. Gimana nge-save-nya ini kan program online ya, nggak diinstal. Jadi jangan khawatir, kita juga tetap bisa nge-save. Kalau kita save, dia akan kayak mendownload file gitu. Terus nanti filenya bisa kita buka lagi kapan-kapan. Kita coba buka ya. Kita open file yang sudah kita download. Ini filenya. Nah, ini akan terbuka. Lalu kita juga bisa ekspor animasi kita. Ada beberapa pilihan format di sini ya. Kita bisa ekspor ke GIF. Jadi nggak ada suara di sini. Di file GIF emang nggak support suara. Lalu kita juga bisa membuat file video MP4. Jadi kalau animasi kita ada suaranya, kita bisa pakai format ini. Kita coba ke GIF dulu. Nah, akan langsung di-download hasilnya. Bisa kita play. Ini hasilnya ya. Animasi pertama kita. Saat diekspor, di sini ada pilihan interaktif juga ya. Jadi Wake Editor ini bukan hanya untuk membuat animasi statis aja, tapi kita juga bisa buat animasi interaktif juga. Jadi yang bisa ada tombol diklik atau bahkan bikin game juga bisa Wake Editor ini pakai JavaScript. Namun itu di luar skop pembahasan kita kali ini. Jadi kita di sini cuma bahas animasi aja. Oke, kali ini kita buat animasi baru ya. Kita new aja. Create new project. You will lose any unsaved change. Karena saya sudah nge-save, jadi nggak masalah. Create aja. Di bagian ini my project diklik aja. Misalnya subscribe animation. Frame rate-nya kita kasih 24 aja ya. Lebih halus. Kita pakai format HD aja 1280 kali 720. Apply. Nah, nanti kanvasnya lebih gede. Kalau Anda merasa tampilannya ini kegedean, terutama di layar yang sempit seperti ini, untungnya aplikasi berbasis browser ini jadi kita bisa pakai zoom out aja ya dari Chrome-nya ya. Nah, jadi kelihatan lebih kecil-kecil, jadi lebih luas. Frame-nya juga bisa dikecilin, seperti itu. Tapi ini ya normal aja deh. Oke, tokoh utamanya mungkin apa ya, tikus aja ya. Jadi mungkin saya gambar dulu. Saya rename layernya, diklik layernya, lalu di inspektornya bisa dikasih nama mouse misalnya. Oke, kita gambar tikusnya.
Ratio-nya kita enable dulu. Jadi ini mouse, kemudian kita buat objek lain, mungkin tombol subscribe ya. Jadi kita buat layer baru. Enaknya itu kalau di animasi kayak gini, tiap objek ada di layer yang terpisah, supaya lebih gampang nge-manage-nya. Saya kasih nama aja button. Saya tambahkan keyframe-nya, lalu saya buat kotak. Waktu membuat kotak, saya mau bikin sudut 7 radiusnya. Nah, jadi nggak terlalu kaku. Untuk warnanya saya ganti jadi merah. Stroknya saya tidak butuh, jadi saya set warna transparan aja. Kemudian tulisan subscribe. Kita buat bold aja, lalu warnanya putih. Jadi kita punya dua layer, mouse sama button. Kemudian mouse-nya kita select semua, kita mulai dari paling kiri sini. Jadi mouse-nya nanti bergerak dari sini ke tombol subscribe. Karena mouse-nya mau bergerak dari sini ke tombol subscribe, kita buat yang namanya twin animation ya. Kita create twin. Nah, begitu kita create twin, maka gambar ini yang di frame ini akan semacam di group atau dibikin sebagai clip. Lalu kita buat keyframe lagi di sini. Dia akan bergerak maju. Di sini tombolnya hilang karena button ini saat ini frame-nya cuma ada di frame satu aja. Kita tarik aja yang panjang. Nah, oke. Oh, terlalu cepat. Kita panjangkan aja frame ya. Ya, mungkin segini aja. Nah, kita ingin membuat animasi tikusnya ini melangkah. Jadi, kita masuk ke dalam objek klip mouse-nya ini, di sini. Kita klik dua kali atau klik edit timeline-nya. Klik. Nah, akan masuk ke dalam animasi tikus ini. Lalu kita bisa melakukan frame by frame animation ya di sini. Kita nyalakan union skinning ya. Lalu kita gambar aja. Kita gambar dia lagi melangkah. Sini butuh ketelatenan aja ya. Tapi frame by frame animation ini hasilnya menurut saya bakal bagus. Walaupun cuma doodling gini. Jadi semacam artistik kayak gambar tangan gitu. Frame berikutnya. Tadi tangannya kurang ya. Saya copy aja gambar dari frame pertama. Copy.
paste di sini, lalu edit. Agak aneh ya. Mungkin supaya nggak terlalu cepat, kita buat tiap keyframe memakan waktu 2 frame ya. Jadi ini ada 9 frame ya, jadi kita jadikan 18 frame. Jadi kita 18, kita seret dua-dua aja. Seperti ini. Gerakannya mungkin agak terlihat asal-asalan ya, tapi nggak apa-apa, ini sebagai contoh aja. Emang kayak doodling. Kita save. Jadi animasi tikus jalannya kira-kira gini aja. Kita kembali ke root timeline. Kalau kita play sekarang, tikusnya jalan. Nanti di frame ke sini, kita ingin tikusnya diam. Kita geser aja sampai sini. Mungkin awalannya kita buat tikusnya keluar dari layar aja ya. Dari sini. Jadi dia datang. Terlalu cepat ya. Kita perpanjang aja frame-nya. Nah, di sini kita ingin tikusnya berhenti. Selanjutnya kita gambar frame by frame aja. Jadi mulai frame 45 ini kita gambar manual. Tikusnya menghadap depan. Karena ini kita buat frame benar-benar baru ya, menggambar dari awal, bukan ikut frame yang ini. Jadi ini frame lain. Kalau ini kan klip yang footage berjalan. Sedangkan kalau yang di sini, di luar ini kita benar-benar mau menggambar tikus baru. Karena dia tidak berjalan lagi. Mungkin kita buat tikusnya menghadap depan. Di sini kita frame by frame animation aja. Kita copy paste layernya, kita gerakkan tangannya. Kita copy saja. Copy, paste. Nah, seperti ini. Kita coba. Kayaknya terlalu cepat ya. Kita perlambat saja. Nah, seperti itu aja ya.
Save. Nah, itu mungkin animasi sederhana kita. Cukup membuat sampai sini aja dulu. Jadi ini semacam perkenalan aja dengan program Wix Editor. Untuk selanjutnya Anda bisa mengutak-atik sendiri fitur-fiturnya yang lebih banyak lagi. Soalnya ini bisa juga dipakai untuk membuat animasi interaktif ya. Anda bisa cek di situsnya Wix Editor. Di sana ada banyak tutorial dan ada juga galeri ya. Forum juga ada. Di sini ada bagian community, di sini ada contoh-contoh community project di sini. Juga ada forum. Anda bisa explore lagi karena program ini walaupun sederhana ternyata menarik sekali. Oke, sekian sampai di sini dulu tutorialnya dan reviewnya. Terima kasih telah menonton. Kalau berkenan jangan lupa subscribe dan komen atau follow kami. Terima kasih. Assalamualaikum.